Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat ya dan tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan masih membahas tentang pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir di tahun ini ya. Tetapi sobat sekalian, kita ketahui memang gejala Omikron ataupun varian Omikron yang sudah masuk di Indonesia ini memang sangat cepat ya, cepat penularannya dalam artian sudah banyak uh, di negeri ini yang sudah terpapar ya. Dan memang kalau kita ketahui memang Omikron ini kan bukan berasal dari Indonesia ya, dari luar ya, tepatnya di Afrika ya. Tapi itu diekspor dari kebanyakan ditularkan dari perjalanan luar negeri. Nah, ini patut kita sesalkan untuk perjalanan luar negeri itu penutupan maupun uh, isolasi yang dilakukan itu belum maksimal sehingga kita dapatkan varian Omikron ini penularan cepat, nilai harian terinfeksinya juga tinggi, jadi sangat sulit buat kita untuk uh, setelah kita uh, mendengarkan ataupun mendapatkan kondisi uh, varian sebelumnya varian Delta itu sudah agak menurun ternyata ya, dan kemudian ekonomi naik ya. Tapi ketika varian Omikron ini yang penanganannya belum begitu stabil, akhirnya juga mengakibatkan perekonomian kembali tersendat-sendat. Nah, ini kita sangat sesalkan ya. Tetapi ada yang bisa kita sampaikan pada kali ini adalah ada himbauan atau pesan dari WHO ya agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir tahun ini ya. Apa saja itu? Nah, kita ketahui ya sobat sekalian, pimpinan WHO yaitu Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus itu memang saat ini sangat concern ya, sering memberikan edukasi kepada negara-negara dan juga himbauan kepada negara agar salah satunya proses ataupun program vaksinasi di beberapa negara itu ditingkatkan prosentasenya agar virus ini segera usai ya. Tetapi karena memang ini melibatkan karena ini pandemi dan melibatkan banyak negara, otomatis perlu adanya koordinasi yang strategis agar benar-benar apa yang disampaikan oleh WHO dan dikoordinasikan itu bisa mencapai apa yang ditujukan, yaitu segera mengakhiri pandemi itu ya minimal tahun ini ya. Nah, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini memang mendesak pasokan tes COVID-19 kemudian perawatan pasien itu hingga vaksin itu didistribusikan secara adil ya. Memang masalah saat ini adalah bagaimana distribusi vaksin itu bisa secara merata ya, karena memang saat ini ya sobat sekalian, tidak semua negara itu mempunyai tingkat vaksinasi yang sangat tinggi ya. Hanya mereka negara-negara yang mempunyai koordinasi yang bagus dalam mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok itu yang bisa sedikit bisa menurunkan tingkat keparahan vaksin COVID-19 ini ya, terutama ketika varian terbaru Omikron ini naik dan mengamuk ya. Tetapi sobat sekalian ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, meskipun ya COVID-19 ini melonjak, tetapi kita harus menjaga diri, artinya tidak usah panik ya, karena varian Omikron ini sebenarnya bisa diatasi ya, asal dari setiap individu kita itu tidak panik dan juga tetap menjaga positive thinking untuk menaikkan imunitas ya. Nah, Tedros Adhanom Ghebreyesus ini mendesak memang dirasa kurang dalam hal distribusi vaksin ya. Nah, oleh karena itu memang beliau menyampaikan dalam suatu statement bahwasanya tidak ada negara satupun yang benar-benar bebas dari COVID-19.
kalaupun dalam negerinya mereka bagus dalam distribusi ataupun vaksinasi tingkat persentasenya tinggi, tapi memang mereka harus menghadapi satu persoalan, yaitu masalah kedatangan kedatangan wisatawan ataupun orang dari luar negeri ini yang kadang tidak bisa dihindari ataupun dikoordinasikan ya. Kemudian masa isolasi itu kadang tidak begitu tertib ya. Jadi, nah itulah kemungkinan masuknya ataupun COVID-19 varian Omicron itu tidak bisa turun-turun di berbagai negara. Nah, beliau mengatakan ilmu pengetahuan memberikan bukti bahwa untuk memerangi COVID-19, jika vaksin dan alat perang lainnya dibagikan secara global dalam solidaritas, kita dapat mengakhiri COVID-19. Jadi memang masalah distribusi alat vaksin dan juga alat perang, misalnya alat tes itu ya 3T ya, testing, tracing, dan treatment, itu yang saat ini haruslah digencarkan oleh negara-negara yang kesulitan atau negara miskin, itu yang memang digenjot ya. Dan memang kalau negara-negara miskin ini dikatakan kesulitan melakukan tes COVID-19 dan program vaksinasi, dan negara berpenghasilan rendah hanya menghasilkan testing 0,4% dari 4,7 miliar tes COVID-19 di dunia. Jadi memang sebagai negara yang kurang koordinasi dalam hal vaksin dan juga yang negara terkategori miskin itu memang kadang tidak sampai 1% dalam hal program vaksinasinya. Nah, sementara vaksinasi satu dosis berada 10% ya, masih sangat jauh sekali. Artinya kalau kita tarik ke belakang juga, orang yang tidak vaksin itu ternyata juga banyak sekali ya. Hal ini ya dikarenakan banyak negara miskin yang kesulitan mengakses vaksin ya. Kembali lagi masalah distribusi yang sangat diharapkan itu bisa diakses oleh miliaran penduduk ya. Oleh karena itu memang diharapkan adanya bantuan dari negara kaya ya yang disampaikan ini, skema pembayaran 16 miliar dibuka dari negara kaya demi menutup kesenjangan pembiayaan langsung ya. Jadi ada negara-negara kaya yang mempunyai kelebihan ya, itu diharapkan juga bisa memberikan donasi ya dari kebutuhan ini belum sepenuhnya terpenuhi, masih ada kekurangan dana hingga 23,4 miliar untuk periode 2 Oktober 2021 sampai September 2022 ya, dalam masalah pengadaan vaksin ya, vaksin gratis ya. Dan ini memang kita sayangkan untuk dalam hal bisa mengakhiri vaksin COVID-19 tahun ini, memang WHO dan juga harus ada kesadaran negara-negara yang kaya ya, misalnya untuk memberikan donasi untuk negara miskin yang dalam hal pengadaan vaksin itu kurang dan juga distribusi ya. Dan memang ini memang harus ada koordinasi yang kuat antara negara-negara agar program vaksin ya itu minimal bisa diselesaikan ataupun dinaikkan persentasenya sampai di wilayah terpelosok ya. Nah itulah sobat sekalian ya, masalah distribusi sekarang yang sangat sederhana, tetapi butuh dongkrakan agar nilai semua manusia itu bisa divaksin ya. Meskipun sekarang sudah ada obatnya, tetapi sobat sekalian, kembali kepada kita semua ya, di saat ini yang kita sekarang masih berjuang untuk segera menyelesaikan vaksin ini secara individu, dari individu ya, kita harus pertama harus bisa menjaga kesehatan secara individu dan juga imunitas ya. Imunitas dalam hal ini harus berpikir positif agar imunitas itu tidak turun ya. Hal yang bisa saya sarankan ya terkait masalah positive thinking untuk menjaga imunitas juga terus-menerus ada mengkonsumsi produk kesehatan yang ideal ya. Yang saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah
mengkonsumsi Turkish propolis rupiah. Nah, ini propolis yang sangat luar biasa karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga mempunyai perbedaan dengan propolis yang lain, yaitu mempunyai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Artinya bisa menyembuhkan penyakit secara cepat ya. Dan juga ada ruqyah. Ruqyah kita ketahui adalah metode terapi pengobatan yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis ya. Ini bisa untuk medis itu bisa mengatasi masalah kolesterol, diabetes, stroke, asam urat ya, kemudian kolesterol dan lain sebagainya ya. Ini juga ada varian yang baru yang saya rekomendasikan, yaitu varian Turkish propolis ruqyah brain ya. Ini mempunyai manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian untuk meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja ya. Konsumsinya mudah ya. Kalau ini untuk nutrisi otak, ini untuk yang reguler, konsumsinya mudah, tinggal teteskan Turkish propolis ruqyah sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo itu 7 tetes ya, dan dikonsumsi 2 kali pagi dan siang. Tetapi untuk terapi yang berat itu dikonsumsi 3 kali pagi, siang, malam ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi Turkish propolis ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.